Shalom Bapak Ibu, kita jumpa kembali di dalam FWF Osaka, Film Menungso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan mewartakan firman adalah Ibu PDM Dr. Loisa Langi dari Jakarta. Beliau akan membawakan eksposisi Roma 2. Eh, Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan hambanya, Pastor Freddy Ongkosa Putra untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan malam yang indah ini. Engkau pertemukan di dalam Zoom FBF ini. Tuhan, kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai kami dan juga bimbingan-Mu, nasihat-Mu, agar kami selalu kuat di dalam Engkau. Tuhan berkati lu juga Ibu Lucia agar bertambah-tambah di dalam pelayanannya dan Engkau memberikan kekuatan khusus untuk mengabarkan Injil-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima dengan baik agar kami tetap kuat untuk setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Untuk hambanya Pastor Ibu Pendeta Luisa, kami berikan waktu. Silakan. Masih mute Bu Dr. Luisa. Baik, shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas tentang eksposisi Roma pasal 2. Mari kita lihat dulu latar belakang tentang Roma ini. Kitab Roma ini ditulis oleh Paulus dengan tema kebenaran Allah telah dinyatakan. Dia ditulis kurang lebih tahun 57 Masehi. Nah, latar belakangnya saat surat Roma ini ditulis oleh Paulus, surat ini memang merupakan surat yang paling panjang, katanya paling teologis juga dan paling berpengaruh. Nah, itu alasannya mungkin maka surat ini diletakkan di depan ke-13 surat yang lain. Dan dijelaskan pula bahwa waktu Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia, bukan orang Yahudi. Nah, bertentangan dengan tradisi gereja Katolik Roma, jemaat di Roma tidak didirikan oleh Petrus atau rasul yang lain. Jemaat di Roma ini dikatakan mungkin didirikan oleh orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Tapi mungkin juga oleh orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta. Kalau kita lihat ada di Kisah 2 ayat 10. Nah, Paulus tidak memandang Roma sebagai wilayah khusus dari rasul yang lainnya di Roma 15 ayat 20. Dan di surat Roma, Paulus juga meyakinkan orang percaya di Roma bahwa dia sudah berkali-kali untuk merencanakan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Hingga saat itu kedatangannya masih dihalangi ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 13 sampai 15, Roma 15 ayat 22. Dia juga si Paulus menegaskan kerinduan yang sungguh untuk mengunjungi mereka. Sehingga dia menyatakan rencananya untuk datang dengan segera. Itu ada di Roma 15 ayat 23 sampai 32. Nah, ketika menulis surat ini menjelang akhir perjalanan misioner yang ketiga.
ada di Roma 15 ayat 25 sampai 26, Kisah 20 ayat 2 sampai 3, 1 Korintus 6 ayat 5 sampai 6. Nah, Paulus berada di Korintus di rumah Gaius. Di Roma 16 ayat 23, 1 Korintus 1 ayat 14. Sementara menulis surat ini melalui pembantunya Tertius, ada di Roma 16 ayat 22. Paulus sedang merencanakan kembali ke Yerusalem untuk hari Pentakosta. Ya. Di Kisah 20 ayat 16. Itu sekitar musim semi tahun 57. Untuk menyampaikan secara pribadi persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi kepada orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Itu di Roma 15 ayat 25 sampai 27. Nah, segera setelah itu Paulus mengharapkan dapat pergi ke Spanyol untuk menginjil dan mengunjungi gereja di Roma. Pada perjalanannya untuk memperoleh kebantuan dari mereka bila dia makin ke barat. Betul? Suaranya kecil, Bu. Dalam Roma 2 ini ada bagian penting dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma yang membahas tentang iman dan standar moral Allah. Wow. Jadi jelas ya. Sekali lagi di Roma pasal 2 ini kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma yang dia membahas tentang penghakiman dan standar moral Allah. Nah, dalam pasal 2 ini Paulus sudah menekankan bahwa setiap orang, mau ya baik Yahudi maupun bukan Yahudi, pokoknya sama-sama di bawah penghakiman Allah karena dosa mereka. Nah, itu ya, itu kira-kira latar belakangnya. Nah, saya membaca ayat 1 sampai 4 dulu. Ini versi EU versionnya ayat 1. Jadi, saudara-saudaraku, kalau kamu menganggap dirimu bisa menghakimi orang lain, berarti kamu salah. Karena kamu juga orang berdosa. Tidak pantas kamu menghakimi sesamamu. Sebab kamu juga melakukan kejahatan yang sama seperti dia. Dengan menghakimi orang lain, kamu sama saja seperti meminta Allah menjatuhkan hukuman bagimu sendiri. Di ayat 2, kita semua tahu bahwa Allah adil waktu dia menjatuhkan hukuman bagi orang yang dengan munafik menghakimi sesamanya seperti itu. Kalau kamu menunjukkan kesalahan orang lain yang berbuat jahat, melakukan kejahatan yang sama, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari hukuman Allah? Padahal Allah sangat baik dan sabar kepadamu. Dia sudah menunggumu untuk bertobat, tapi kamu tidak mempedulikan semua kebaikannya. Ketahuilah bahwa kebaikan hatinya yang dia tunjukkan kepadamu adalah untuk membimbing kamu supaya bertobat. Ya, tepatnya. Nah, yang ini version. Dari bacaan ini ya, kita lihat bagaimana penghakiman manusia yang tidak adil. Jadi Paulus itu membuka dengan menegaskan bahwa manusia tidak memiliki alasan untuk menghakimi orang lain. Karena mereka sendiri juga berdosa. Paulus menyebutkan bahwa mereka yang menghakimi orang lain seringkali melakukan dosa yang sama. Nah, penghakiman semacam ini dianggap munafik. Karena mereka yang menghakimi juga berada di bawah standar moral Allah. Dan di ayat 1-4 ini juga Paulus menekankan bahwa kebaikan dan kemurahan Allah seharusnya membawa manusia pada pertobatan, bukan pada sikap merasa benar sendiri yang paling benar. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kalau kita baca di ayat 5-11. Akan tetapi kamu mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sedang menimbun hukuman yang lebih berat bagi dirimu sendiri? Pada hari Allah menyatakan kemarahannya, semua orang akan melihat bahwa hukuman Allah itu adil. Karena Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Di ayat 7,
Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang mencari hidup kekal, yang selalu tekun berbuat baik, dan hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga mendatangkan pujian dan hormat bagi Allah. Namun kepada orang-orang yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, yang menolak mengikuti ajaran yang benar dan senang mengikuti yang jahat, Allah akan menimpakan hukuman dan murkanya. Dia akan memberikan kesusahan dan penderitaan kepada setiap orang yang berbuat jahat, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Ayat 10, tetapi setiap orang yang berbuat baik akan diberkatinya dengan kemuliaan surgawi, hormatan di mata Allah, dan ketenangan hati. Berkat-berkat itu disediakan bagi orang Yahudi maupun bukan Yahudi, karena Allah tidak membeda-bedakan orang. Nah, itu ayat 5 sampai 11. Topiknya itu bagaimana penghakiman Allah yang adil. Kalau tadi penghakiman manusia yang tidak adil, maka di sini di ayat 5 sampai 11 ini penghakiman Allah yang adil. Nah, di sini lihat ya bagaimana Paulus menekankan bahwa Allah akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatan mereka. Lalu orang yang melakukan kebaikan dengan ketulusan hati akan menerima kehidupan kekal. Sedangkan yang keras hati dan menolak kebenaran akan menerima murka Allah. Nah, Allah adalah hakim yang adil dan nggak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang mereka, mau Yahudi mau bukan Yahudi, semua yang dinilai dengan standar yang sama oleh Allah. Ya, sekali lagi, bukan Yahudi saja, tapi bukan Yahudi sama standarnya, karena Allah menghakimi dengan adil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut ke ayat 12 sampai 16 Youth Version. Prinsipnya begini. Orang-orang yang berdosa tanpa mengetahui hukum Taurat akan dibinasakan. Orang yang berdosa mesti sudah mengetahui hukum Taurat itu akan diadili menurut hukum itu dan kena hukuman yang sama. Karena orang yang dibenarkan di mata Allah bukanlah yang sekedar mengetahui hukum Taurat, tetapi yang melakukan perintah-perintah dalam hukum Taurat itu. Memang orang yang bukan Yahudi tidak mewarisi hukum Taurat dari nenek moyang mereka. Tetapi kalau mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka menunjukkan bahwa peraturan-peraturan Allah ada di dalam hati mereka. Mereka membuktikan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah bagi manusia sudah ada dalam hati mereka. Dan setiap saat hati nurani mereka membantu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ayat 16, Allah akan mengadili semua orang sesuai hati nurani mereka masing-masing. Hal ini itu akan terjadi pada waktu Dia menghakimi setiap manusia berdasarkan pikiran-pikiran mereka, pikiran-pikiran yang mereka rahasiakan dalam hatinya masing-masing. Nah, penghakiman yang adil itu akan terjadi melalui Kristus Yesus. Inilah yang saya beritakan dalam kabar baik yang Allah percayakan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, di ayat 12 sampai 16 ini topiknya itu bagaimana hukuman Allah dalam hati manusia. Jadi kalau tadi yang pertama sekali lagi 1 sampai 4 itu bagaimana kalau manusia menghakimi tidak adil, kalau Tuhan selanjutnya Tuhan menghakimi dengan adil, ya, yang sampai 11. Nah, 12 16 ini hukuman Allah dalam hati manusia, ya. Nah, apa maksudnya? Hukum Allah dalam hati manusia. Di sini Paulus menjelaskan bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat secara tertulis, dia tetap memiliki hukum di dalam hati mereka. Hati nurani dan pemahaman batin mereka menjadi semacam hukum yang membimbing mereka untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini menunjukkan bahwa kesadaran moral adalah hal universal, ya, universal, dan Allah menghakimi
Setiap orang, baik yang di bawah hukum Taurat maupun yang tidak, sesuai dengan pengetahuan dan respon mereka ya terhadap kebenaran tersebut. Responnya baik, ya puji Tuhan. Kalau responnya nggak baik, ya sudah ada di bawah hukuman. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 17 sampai 24 ya, masih Youth Version. Orang Yahudi dan aturan hukum Taurat. Tetapi bagaimana ayat 17? Tetapi bagaimana dengan kalian yang keturunan Yahudi, termasuk saya sendiri? Ya, Paulus mengatakan, kita bangga karena kita keturunan Yahudi dan merasa bahwa kita lah yang paling dekat dengan Allah karena mewarisi hukum Taurat. Kita tahu apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Dan kita bisa mengerti apa yang terbaik dalam setiap situasi. Karena kita sudah mendalami hukum Taurat. Kita menganggap diri kita layak menjadi guru bagi orang bukan Yahudi. Yang tidak mengetahui jalan yang benar. Dan kita merasa seperti terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Kita merasa pantas mengajar orang-orang yang kurang bijaksana dan yang baru mulai menerima ajaran benar. Karena sudah memiliki hukum Taurat. Kita menganggap diri kita sudah menguasai sumber pengetahuan dan ajaran benar yang ada di dalamnya. Ya. Nah, kepada siapapun di antara kita yang mau menjadi guru, kenapa kamu tidak mengajar dirimu sendiri? Kamu melarang orang lain mencuri, tapi kamu sendiri masih mencuri. Ya. Ayat 22, kamu mengajar orang lain untuk tidak berzina, tapi kamu sendiri berzina. Kamu membenci penyembahan berhala, tetapi kamu sendiri mencuri harta benda dari kuil berhala orang lain. Ayat 23, jadi walaupun kalian bangga karena memiliki hukum Taurat, perbuatan kalian justru melanggar hukum itu. Oleh karena perbuatan kalianlah Tuhan sering dihina orang. Ayat 24, dan terjadilah seperti yang tertulis dalam kitab suci. Karena kesalahan yang dilakukan oleh kalian, orang Yahudi, maka orang-orang dan bangsa-bangsa lain menghina Allah. Itu ya, orang Yahudi dan aturan hukum Taurat. Kalau kita lihat judulnya yang ayat ini, bagaimana penghakiman terhadap orang Yahudi. Ya, ayat 17 sampai 24 ini, penghakiman terhadap orang Yahudi. Nah, di sini Paulus menyinggung orang Yahudi yang mengandalkan hukum Taurat dan menganggap diri mereka sebagai pemandu moral bagi bangsa-bangsa lain. Sombong sekali ya. Ia memperingatkan juga bahwa hanya karena mereka memiliki hukum Taurat, nggak berarti mereka bebas dari penghakiman Allah. Bapak Ibu, nah jika mereka tidak melakukan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, mereka pun tetap bersalah. Ya, Paulus bahkan menyebut bahwa dosa mereka mencemarkan nama Allah di mata bangsa lain. Nah, itulah orang Yahudi. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 25 sampai 29. Kita semua orang Yahudi sudah disunat, bukan? Nah, kalau kita menaati hukum Taurat, maka sunat itu bermakna dan bermanfaat. Tetapi kalau hidup kita berlawanan dengan hukum Taurat, maka di mata Allah kita sama saja dengan orang bukan Yahudi. Dan sunat kita sama sekali nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Ya, 26, sebaliknya. Kalau orang-orang yang tidak bersunat taat kepada tuntutan hukum Taurat, Allah akan menganggap mereka seperti umatnya yang bersunat. Seharusnya kita orang Yahudi malu terhadap mereka. Kita disunat dan memiliki hukum Taurat secara tertulis, tetapi masih terus melanggar hukum itu. Mereka yang menaati maksud hukum Taurat walaupun tidak mewarisi adat sunat dari nenek moyang, mereka akan menunjukkan bahwa kita bersalah. Ayat 28, di hadapan Allah, orang Yahudi yang sejati bukanlah yang lahir dari keturunan Yahudi. Dan makna sunat bukan sekedar tanda yang dibuat pada tubuh. Tapi yang layak disebut orang Yahudi sejati adalah
yang sungguh-sungguh menjadi umat Allah dalam hatinya. Dia mencari pujian hanya bagi Allah dan tidak mempedulikan pujian manusia yang berdasarkan ketaatan pada hukum-hukum tertulis. Statusnya itu tidak kelihatan dengan mata jasmani. Karena Roh Kuduslah yang melaksanakan sunat dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 25 sampai 29 inilah topik yang adalah atau yang menggambarkan bagaimana sunat yang sebenarnya. Bukan karena peraturan mereka Yahudi ini ya. Jadi Paulus tuh menutup dengan menjelaskan bahwa sunat lahir ialah tanda fisik perjanjian, tidak ada artinya jika seorang tidak mentaati hukum Taurat. Jadi di sini Paulus memperkenalkan konsep sunat hati. Artinya apa sunat hati? Ya, mengacu pada perubahan batin dan ketaatan kepada Allah. Nah, menurut Paulus, orang yang menaati hukum Taurat dalam hati adalah orang Yahudi sejati di mata Allah. Ya, tidak peduli apakah mereka lahir dari keturunan Yahudi atau tidak. Wow, puji Tuhan. Nah, kesimpulannya sekarang ya di dalam Roma 2 itu adalah peringatan keras tentang penghakiman Allah yang adil dan bersifat universal. Nggak ada yang lolos ya dari penghakiman Allah menghakimi ya tidak berdasarkan status lahirnya atau ritual agama. Ya. Melainkan berdasarkan hati yang sungguh-sungguh mencari kebenaran yang taat kepada Allah ya hatinya sungguh-sungguh yang mencari kebenaran yang taat kepada Allah. Jadi pesan ini juga mengingatkan bahwa kesalehan sejati bukan hanya tentang memiliki hukum atau menjalankan ritual, tapi tentang perubahan hati dan hidup yang mencerminkan kebenaran Allah. Ya, hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Roma pasal 2 ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami hadir, Tuhan mengangkat kami secara rohani. Kami sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kini kami menjalankan semua apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Makasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon firman-Mu ini juga Tuhan mencurahkan hati kami. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Saya serahkan kembali ke Rumah Sri. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Luisa, Dr. Luisa, yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Ibu masih ada waktu atau? Puji Tuhan, Ibu. Ini kan saya masuk di ruangan, ada 3 ruangan. 2 ruangan tidak ber-AC, ruangan saya ber-AC. Lalu semua orang pada keluar. Jadi tinggal saya sendiri. Saya jadi nggak enak juga. Semua keluar. Semua jadi karena saya tetap kuat ya. Saya juga menceritakan kebaikan Tuhan ya. Bahwa kita ini tidak dibeda-bedakan. Tuhan mau ya, bukan karena ritual agama, tapi bagaimana hati kita, bagaimana kehidupan kita. Tinggal saya sendiri dalam ruangan, tapi nggak enak juga bolak-balik. Nah, boleh. Saya mau pamit. Maksudnya begini, saya mengikuti mungkin saya mau melanjutkan perjalanan